Jadi teman-teman, kalian pernah malu maksimal gak? Gue pernah nih. Jadi waktu itu gue masih kecil dan ceritanya gue lagi mau berangkat sekolah. Nah kebetulan sekolah sama rumah gue waktu itu deket banget. Tinggal nyebrang aja tuh. Nah pas gue mau nyebrang, gue lihat sahabat gue baru datang juga. Jadi gue langsung nyebrang lari-lari sambil teriak-teriak namanya. Dipa! Dipa! Aduh! Eki! Gue manggil-manggil lalu gue jatuh dong. Itu gunanya apa coba? Ntar di kelas juga ketemu, kenapa gue mesti lari-lari teriak-teriak jatuh berdarah-darah diliatin orang-orang sekarang? Kenapa Gi? Kenapa? Mana temen gue dipanggil namanya gak nengok pula. Pas gue jatuh baru dia sadar ada gue di belakangnya. Lah. Terus akhirnya temen gue malah nganter gue balik lagi ke rumah buat ngobatin luka gue. Dan seperti biasa, anakku. Habis gue ceritain cerita tadi ke teman gue pas kuliah, Lele, ternyata kisah dia malah lebih parah dari gue. Lele kan gendut ya dari kecil. Nah, waktu itu dia lagi main sama adiknya di ayunan taman. Adiknya naik duluan, terus dia dorong-dorong normal gitu kan. Tapi pas giliran Lele, entah ini adiknya salah dorong, apa emang Lelenya kegendutan, apa gimana ya? Pas adiknya mulai dorong, Dek, jangan dorong dulu, jangan. Terus tau nggak, Lele kebalik dong. Jadi dia nggak duduk normal gitu di ayunan, tapi dia kayak gelantungan gitu loh di ayunannya. Kayak sirkus-sirkus gitu, tapi kalau sirkus kan bisa dilepas tuh tangannya. Ini kagak bisa, kalau dilepas dia jatuh keberatan. Mau balik duduk juga dia nggak kuat. Terus parah banget dong. Adiknya yang ada di situ bukannya bantu, ya gak kuat juga sih kalau mau bantu. Tadi dia bantu malah ketiban kan remuk tuh badan. Tapi paling nggak orang tua lu dipanggil dulu kek. Dia malah ketawa guling-guling. Aduh lucu banget gak sih? Bayangin ya, lu punya kakak perempuan yang lagi main ayunan, gak ada angin, gak ada hujan, dia kebalik. Gue bayangin tuh kalau adiknya iseng, si Lele bakal diputer-puter di ayunan itu. Terus mungkin malah mereka meraih penghargaan karena nemu cara main ayunan gaya baru kali ya. Jangan ditiru ya teman-teman. Ya udahlah, asal gak dikasih api aja tuh di bawah ayunannya. Jadi dulu gue sering pakai ojek online. Nah, pengalaman pertama gue naik ojek online itu waktu gue lagi ke Jakarta mau main ke kosan temen. Gue naik travel dari Bandung ke Jakarta, terus dari pool travel ke kos temen gue disuruh naik ojek. Itu pertama kalinya gue pergi ke tempat yang gue bener-bener gak kenal, dan gue belum ngerti transportasinya, dan udah malam banget, dan gue sendirian. Makanya gue gak bilang emak gue, Tapi karena katanya order ojeknya gampang, jadi gue langsung aja cabut. Waktu itu gue nyampe pool travel Jakarta sekitar jam 8:30 malam, dan gue belum pernah ke daerah situ. Jadi gue buru-buru pesen ojek biar cepet sampai kosan teman gue. Waktu gue pesen, ojeknya lagi error. Gue udah pencet order berkali-kali, tapi gak ada yang ambil orderan gue. Sinyalnya udah bagus pakai 4G. HP gue juga gak lagi buka aplikasi lain, tapi kok error? Gimana nih? Gue panik soalnya waktu itu udah jam 10 malam, dan gue ada di tempat yang gue gak kenal. Pool travel juga isinya kan bapak-bapak semua. Kan serem. Saking bingungnya, gue line teman-teman gue yang di Jakarta sama di Bandung buat bantuin pesenin ojek buat gue. Siapa tahu dari tempat mereka bisa order kan. Tapi tetap gak bisa. Ada yang bilang, mungkin lu belum top up saldo Gi. Oke, gue top up 100.000. Bam! Begitu gue cek, saldo gue tetap 0. Mak, duit gue kemana? 100.000 gue mau ayang. Aduh, bodo amat deh. Yang penting gue cabut dari sini. Sekarang udah jam 11 malam dan gue masih di pool travel yang isinya bapak-bapak serem semua. Gue mau naik taksi juga gak ada taksi lewat. Jadi gimana dong? Akhirnya ada bapak supir baik hati yang nyamperin gue terus bilang, pakai Grab aja, Neng. Oh, iya ya. Gue bener-bener lupa kalau waktu itu udah ada aplikasi ojek lain. Gue langsung install aplikasinya, langsung order, dan thanks God, Grabnya datang dan gue selamat sampai kosan temen gue jam 11:30 malam. Gila. Lu bisa bayangin gak? Ada cewek cantik badai sendirian tengah malam di tempat yang antah berantah isinya bapak-bapak semua. Mana tampang gue kayak minta dihipnotis gitu kan. Ternyata bener malam itu Gojek lagi error dan saldo gue baru masuk besoknya. Yang parah, waktu itu gue pernah dari Jakarta Selatan ke Jakarta Barat jam 7 malam dan hujan. Biasanya tarif normal dengan jarak segitu kalau gue naik Gojek itu sekitar 17.000. Tapi kalau jam-jam rame biasanya harganya naik. Dan biasanya kalau ada yang order Gojek jam segitu dengan jarak sejauh itu pasti nggak ada yang mau. Soalnya drivernya nggak bisa sekalian pulang. Jadi biasanya gue pulang naik ojek online lain. Tapi waktu itu udah malam dan hujan deras dan macet. Jadi gue kena search pricing 3 kali lipatnya dong. Dan akhirnya gue harus bayar Rp70.000 buat sampai rumah. Mending naik taksi gak sih?